Di hadapan polisi, nenek psikopat ini mengaku bahwa dia mencongkel kedua mata korbannya dan juga memakan paru-paru mereka, kawan online. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue selalu ucapin terima kasih banyak. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe, karena dengan subscribe kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Caranya kan gampang banget tuh. Di bawah situ ada tulisan subscribe, kalian padamin tulisan merahnya, terus nyalahin deh notifikasi loncengnya. Gue hitung ya 1-3. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah, oke. Terima kasih kawan online. Ya, kawan online, kalian pasti tahu banget nih kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zam Taror kali ini gue pengen banget ngebahas tentang sebuah kasus kriminal seorang nenek yang sangat kejam, yaitu Tamara Samsonova. Tamara Samsonova ini adalah seorang nenek yang tinggal di negara Rusia. Kalau dilihat sekilas nih dari tampangnya, nenek ini tuh sepertinya kelihatannya baik dan ramah kawan online. Tapi kalian salah, ternyata nenek ini adalah seorang pembunuh berantai dan juga seorang psikopat berdarah dingin yang sangat kejam. Nenek yang bernama Samsonova ini diduga telah melakukan pembunuhan berantai dan bahkan tuh sampai memutilasi para korbannya kawan online. Tapi bukan hanya itu, dia bahkan sampai memakan anggota tubuh dan juga bagian organ dari tubuh korban-korbannya yang ia lakukan dari tahun 1995 sampai 2015. Ih, serem banget ya. Sepertinya kalau misalnya kita lihat sekilas kan memang tuh kayak kita tuh logika kita kayak nggak bisa nerima seorang nenek tuh kayak sanggup melakukan perbuatan yang sangat kejam itu. Tapi kenyataannya Samsonova ini adalah termasuk pembunuh yang sangat berdarah dingin yang ada di Rusia. Nenek Tamara Samsonova ini lebih dikenal dengan sebutan The Granny Reaper atau Baba Yaga. Oke kawan online, sebelum kita masuk ke ceritanya lebih lanjut, gua akan menceritakan dulu background dari nenek ini. Jadi, nenek ini tuh mempunyai nama lengkap Tamara Mitrova Novna Samsonova. Dan ia lahir pada tanggal 25 April 1947 di kota Uzhur, negara Rusia. Nah, setelah lulus SMA, Tamara ini tuh tidak terlihat seperti yang aneh-aneh. Dia tuh tumbuh menjadi gadis yang normal-normal aja, periang, dan juga tuh baik-baik aja. Setelah itu, dia melanjutkan studinya di Universitas Linguistik Negeri Moskow sampai lulus. Dan setelah itu, dia melanjutkan studinya di Saint Petersburg, Rusia. Saat di Saint Petersburg, Tamara ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Alexei Samsonov. Dan pada tahun 1971, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah kawan online. Di awal pernikahannya, semuanya tuh berjalan baik-baik aja. Sampai di beberapa tahun pernikahan mereka, Alexei ini yaitu suami dari Tamara merasa kalau istrinya itu tuh tipenya pecemburu dan juga sangat posesif. Dimana tuh kalau Tamara sedang cemburu sama suaminya Alexei, itu tuh tidak seperti orang yang bisa mengontrol emosinya dan kayaknya tuh emosinya tuh parah banget. Sampai tuh kayak seharusnya cuma masalah sepele, mereka tuh harus ribut besar karena saking cemburunya si Tamara ini dengan suaminya. Nah, katanya nih, saking kalau misalnya mereka sedang ribut, menurut kerabat-kerabatnya mereka, Tamara ini tuh kayak serem banget gitu. Kayak orang yang bener-bener tidak bisa lost control deh sama emosinya gitu. Sampai akhirnya, tiba-tiba Alexei Samsonov ini, yaitu suami dari Tamara, menghilang secara misterius kawan online. Tidak diketahui keberadaannya. Banyak dari kerabat dan juga saudara-saudara dari keduanya ini tuh menanyakan perihal keberadaan Alexei ini kepada Tamara.
Tapi pada saat itu, Tamara ini berkilah bahwa dia tidak mengetahui keberadaan dari suaminya yang menghilang secara misterius itu. Nah, setiap ditanya nih, Tamara selalu berkata bahwa saya tidak tahu di mana keberadaan Alexei pada saat itu. Nah, dari kecurigaan orang-orang di sekitarnya mencurigai nih bahwa Tamara yang melakukan sesuatu terhadap suaminya sendiri. Kenapa bisa banyak spekulasi seperti itu? Karena kan Tamara ini diceritakan mempunyai emosi yang sangat labil dan juga tuh seperti nggak kontrol. Nah, makanya tuh banyak banget tetangga-tetangga, saudara-saudara, bahkan kerabat tuh yang berpikiran jangan-jangan Tamara ini yang adalah melakukan sesuatu yang nekat kepada suaminya, yaitu entah dia membunuh atau dia melakukan sesuatu yang buruk terhadap suaminya. Sejak saat itu, Tamara yang tinggal di jalan Dimitrov Panel nomor 4 ini jadi tinggal sendirian kan, karena suaminya kan hilang entah kemana. Nah, sejak tinggal sendirian itulah menurut para pengakuan tetangga sekitar, Tamara ini tuh jadi tidak mau bergaul lagi dan tidak mau keluar rumah kawan online. Yang mana makin memunculkan spekulasi yang buruk terhadap dirinya dari tetangga-tetangganya. Yang mana tuh tetangga-tetangga jadi kayak pada mikir, oh jangan-jangan bener nih kalau Tamara yang membunuh suaminya dengan cara dimutilasi gitu kawan online. Kenapa bisa sampai pikirannya tuh semakin berkembang orang-orang yang ada di sekitarnya? Karena memang Tamara ini seperti orang yang tidak mengurus dirinya lagi dan bahkan tuh seperti orang yang gampang emosian banget gitu. Jadi mudah tersinggung, cepat marah kalau misalnya ada kesalahan sedikit, misalnya orang yang menegur dia. Bahkan sejak ia tinggal sendirian, apartemen yang ditinggalinya itu jadi berantakan kawan online. Jadi tuh Tamara bener-bener kayak nggak mengurus dirinya dan juga tempat tinggalnya. Dan akhirnya nih dia memutuskan untuk menyewakan apartemennya tersebut karena dia merasa kayaknya apartemennya tuh terlalu besar buat dia tinggalin sendiri. Dan akhirnya tuh dia mutusin ya disewain aja deh gitu. Nah, pada tanggal 6 September 2003 menurut pihak kepolisian, Tamara ini sempat ribut sama yang menyewa apartemennya dia nih kawan online. Nah, menurut para tetangga dari sekitar apartemen Tamara tuh mengaku juga bahwa terdengar keributan antara Tamara dengan pihak penyewanya. Tapi perihal apa, mereka tuh nggak tahu persis apakah itu karena harga sewa yang kemahalan atau ada perihal lain. Nah, beberapa hari setelah Tamara ribut dengan penyewanya ini ditemukan dalam kondisi tewas terbunuh dengan badan yang termutilasi dan ditemukan di depan persis pinggir jalan dari apartemen Tamara. Yang mana tuh jadi kayak Tamara tuh dipikirnya orang-orang nih kayak wah jangan-jangan ini Tamara nih yang melakukan pembunuhan ini kawan online. Tapi anehnya kasus ini tuh berhenti pada sampai itu saja. Jadi tuh kayak nggak dilanjutin karena memang pada saat itu kepolisian tidak menemukan titik terang dari kasus ini kawan online. Dan tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa Tamara ini adalah pelaku dari mutilasi dari penyewanya itu. Sampai pada Maret 2015, Tamara ini bertemu dengan sosok Valentina Ulanova, wanita berusia 79 tahun kawan online. Jadi ini tuh kayak nenek-nenek ketemu sama nenek-nenek. Jadinya tuh kayak ngerumpinya cocok kawan online. Yang mana nih ada seorang kerabat lagi dari keduanya yang menyarankan kalau Tamara ini tuh tinggal aja dulu di apartemennya si Valentina. Karena pada saat itu apartemen dari Tamara ini sedang direnovasi. Jadi kayak ya udah deh Tamara tinggal aja dulu bareng di rumahnya Valentina gitu loh. Jadi kayak numpang dulu nih selama apartemennya direnovasi sampai selesai. Pada saat itu Valentina tidak menaruh curiga karena dia tahu tuh kalau sosok Tamara ini kayak sosok yang baik-baik aja dan gak ada yang aneh-aneh sama dirinya. Nah, ketika tinggal bareng nih, si Tamara dan Valentina tuh awalnya berjalan mulus, tidak ada cekcok. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu terjadi cekcok di antara keduanya kawan online. Yang mana Valentina tuh ngerasa kayak Tamara ini tuh kayak semena-mena dan semaunya selama dia tinggal di rumahnya. Nah, ketika ditegor, ternyata sifat asli dari Tamara ini yang nyatanya adalah seorang yang sangat pemarah dan juga suka nggak kontrol emosinya, itu tuh jadi kayak nunjukin siapa dia sebenarnya. Nah, suatu hari
si Tamara ini tuh pergi pamit untuk keluar sebentar. Yang ternyata dia pergi ke sebuah apotek yang mana dia tuh membeli sebuah obat bernama Penazepam kawan online untuk meracuni Valentina. Dan pada saat di apotek itu dia menyuruh seorang apoteker untuk memaksanya membuat resep itu. Nah, Penazepam ini adalah semacam kayak obat benzodiazepin gitu kawan online, yang rencananya akan ditaruh ke sebuah makanan kesukaan dari Valentina, yaitu salad. Nah, ketika Tamara ini sampai di rumah Valentina, tanpa menaruh curiga, Valentina langsung memakan hidangan yang sudah dikasih racun sama si Tamara ini kawan online. Nah, pada saat si Valentina ini kayak udah ngerasa nggak sadarkan diri, Tamara pada saat itu, tanggal 23 Juli 2015, dia langsung melancarkan aksi gilanya, yang mana pada saat itu dia langsung menggergaji kepala dari Valentina untuk pertamanya kawan online. Sadis banget. Setelah Tamara ini selesai menggergaji kepala Valentina tersebut, dia tuh langsung memutilasi bagian potongan tubuh lainnya kawan online dengan menggunakan 2 buah pisau. Bukan hanya itu saja, dia tuh berniat untuk membuang kepala Valentina pada saat itu. Nah, yang mana kepala Valentina yang sudah terpotong itu dimasukkan ke dalam sebuah panci, yang mana pada saat itu terekam di kamera CCTV apartemen kawan online. Dan kalau kita lihat nih di dalam CCTV itu, Tamara ini kan kayak membawa sebuah panci, padahal di dalamnya itu adalah isinya kepala dari Valentina yang udah dia bunuh dengan cara digergaji. Aduh, sadis banget nih. Setelah itu nih, agak dulu gua ceritanya kawan online. Setelah itu, bagian tubuh lainnya dia biarkan berserakan di dapur dan juga kamar mandi tempat dia memutilasi tubuh Valentina kawan online. Pada malam hari, tanggal 26 Juli 2015, akhirnya tubuh Valentina yang sudah dalam keadaan termutilasi dan terbungkus tirai kamar mandi akhirnya ditemukan di dekat kolam di rumah nomor 10 Jalan Dimitrov kawan online. Yang mana pada saat itu warga-warga sekitar awalnya tidak tertarik dengan keadaan dari bungkusan tadi nih. Nah, karena beberapa hari bungkusan itu ada di sana, warga-warga nih kayak tertarik sebenarnya isinya apa sih dari bungkusan itu. Dan pas dibuka ternyata potongan tubuh manusia kawan online. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2015, identitas dari korban mutilasi tersebut teridentifikasi sebagai jasad dari Valentina kawan online. Dan penyelidikan polisi pada saat itu mengarah ke apartemen Valentina, yang mana pada saat polisi datang ke apartemen Valentina dan pada saat mengetuk pintunya, Tamara yang pada saat itu membukakan pintunya untuk polisi kawan online. Ketika polisi masuk, polisi langsung melihat ada banyak sekali bercak darah dan juga bagian tirai yang telah disobek, tirai kamar mandi yang ternyata tadi itu buat membungkus bagian dari tubuh Valentina yang telah dia mutilasi. Pada saat itu Tamara dinyatakan bersalah dan akhirnya ditangkap tanpa perlawanan kawan online. Pada 29 Juli 2015, Tamara akhirnya dikirim ke pengadilan distrik France Saint Petersburg untuk proses penahanannya. Tapi pada tanggal 26 November 2015, Tamara akhirnya mengikuti sebuah ujian psikiatri dan pada saat itu dia dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan dan sangat berbahaya untuk orang lain bahkan untuk dirinya sendiri kawan online.
Dan karena hasilnya dia mengalami gangguan kejiwaan, Tamara ini dikirim ke sebuah institusi khusus sampai penyelidikan polisi ini selesai, kawan online. Pada Desember 2015, Tamara akhirnya dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa di daerah Kazan. Sementara polisi tetap melakukan penyelidikan terkait dari 14 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh sosok dari Tamara Samsonova ini, kawan online. Nah, pada saat penyelidikan nih, dari menurut laporan media, ditemukan sebuah buku harian pribadi milik dari Tamara yang mana tuh di dalamnya berisi tentang rincian pembunuhan dan korban-korban yang telah dia bunuh, kawan online. Di situ dia berkata bahwa saya telah membunuh Volodya, seorang penyewa apartemen saya, dengan cara memotongnya dan memutilasinya berkeping-keping di kamar mandi dengan menggunakan pisau, dan juga dimasukkan ke dalam beberapa kantong untuk kemudian dibuang dan juga disebar di berbagai distrik di daerah Saint Petersburg, kawan online. Dan pada saat ditangkap nih di hadapan kepolisian, Tamara ini, sosok nenek psikopat ini tuh malah bangga dan juga tersenyum. Dia malah bertepuk tangan, kawan online, atas aksi yang telah dia lakukan, yaitu membunuh para korbannya dengan sangat sadis. Jadi tuh kalau menurut dia, sebenarnya dia sudah menunggu dalam waktu yang lama sampai dirinya tuh tertangkap dari tahun 1995. Jadi tuh dia kayak udah menunggu nih kapan dia tuh bisa tertangkap. Karena harapannya ketika dia tertangkap, banyak media yang akan meliput dia, yang akhirnya dia akan menjadi sosok terkenal sebagai sosok pembunuh berantai, kawan online. Jadi kalau dengan tertangkap tuh kayak pencapaian buat dia, kawan online, kayak prestasi gitu, membunuh orang dan akhirnya tertangkap. Gila sih menurut gue ini nenek. Dan bener aja, kawan online, setelah dirinya tertangkap di tahun 2015 ini, sosok Tamara Samsonova ini tuh bener-bener jadi terkenal karena bukan hanya dia pembunuh berantai, tetapi juga karena sosoknya yang sudah tidak muda lagi alias udah nenek-nenek, kawan online. Makanya tuh kalian jangan nganggep sepele yang namanya udah nenek-nenek. Siapa tahu dia bisa melakukan suatu kejahatan yang di luar daripada kayak nggak masuk akal gitu, ngeri banget gitu, kawan online. Nah, dari hasil penyelidikan akhir, Tamara ini dikatakan telah membunuh 11 orang, termasuk dari suaminya sendiri, kawan online. Tapi, hasil daripada penyelidikan dan juga proses hukum di sana menyatakan bahwa Tamara ini mengidap skizofrenia, yang mana dia ini mengalami gangguan kejiwaan seperti dicerita tadi, kawan online. Dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini tidak patut untuk dihukum penjara, melainkan dikirim ke rumah sakit jiwa. Ya persis kayak kasusnya Isabella Guzman yang pernah gua bahas di video sebelumnya, kawan online. Dan lebih gilanya lagi nih, kawan online, di hadapan polisi, nenek psikopat ini mengaku bahwa dia mencongkel kedua mata korbannya dan juga memakan paru-paru mereka, kawan online. Dia juga bilang nih kepada polisi kalau dia melakukan hal gila tersebut karena dia terobsesi oleh seorang pembunuh berantai dan juga seorang kanibal yang terkenal di Rusia yang bernama Andrei Chikatilo, kawan online. Jadi dia tuh kayak terobsesi sama seorang pembunuh berantai yang akhirnya tuh dia melakukan hal yang sama, kawan online. Bener-bener gila nih nenek-nenek. Oke deh, kawan online, itulah tadi kisah tentang nenek psikopat pembunuh berantai dari Rusia, yaitu Tamara Samsonova atau biasa dikenal dengan The Granny Reaper atau Baba Yaga. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share, karena dengan begitu kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya dan berkembang lagi ke depannya, kawan online. Gue minta maaf kalau misalnya ada kekurangan informasi dan kesalahan dalam kata-kata di video ini. Jika kalian mau follow Instagram gue, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di video Zamtaro berikutnya. Dadah!